Udara lembab menyelimuti tubuhku, seolah-olah menempel di kulit dan membuat segala sesuatu jadi tak nyaman. Aku sedang berada di rumah tua teman dekatku, Rini, dan ayahnya, Pak Budi, merapikan barang-barang yang ditinggalkannya. Pak Budi pria tinggi dengan bahu lebar, suaranya berat dan penuh wibawa. Dia ramah, setidaknya itulah yang kupikirkan selama ini, selalu menawarkan minuman dingin atau menanyakan kabar ibuku. Tetapi hari itu, ada sesuatu yang berbeda di matanya, sebuah kilau yang sulit kujelaskan. Hai, namaku Sari, aku berumur 22 tahun. Aku bekerja paruh waktu di sebuah warung makan kecil di kota kecil Sukabumi. Hari itu aku diminta membantu merapikan rumah Rini yang baru saja pindah ke Jakarta. Kehadiranku di sana bukan hanya karena persahabatan, tapi juga untuk mengumpulkan beberapa barang yang ditinggalkannya. Suasana rumah penuh dengan tumpukan buku dan pakaian, seolah semua kenangan Rini masih mengisi ruangan itu. Kehilangannya terasa begitu berat di udara, membuat jantungku sesak setiap kali aku melangkah. Pak Budi menyuruhku istirahat sejenak setelah kami menata beberapa kotak. Aku mengangguk sambil mengusap keringat di dahiku. Panas hari itu memang menyiksa, membuat kulitku lengket dan lelah. Dia membawaku menyusuri lorong menuju dapur, bau kopi basi samar-samar tercium, lalu berhenti di depan pintu kamar mandi. Awalnya kupikir dia hanya akan mengambil handuk atau sesuatu untuk mengatasi panas, tapi dia malah berbalik menatapku dengan pandangan yang membuatku bingung dan melambaikan tangan agar aku ikut masuk. Perutku bergejolak, ada rasa cemas yang tiba-tiba muncul, tapi aku mencoba mengabaikannya. Dia ayah sahabatku, seseorang yang sudah ku kenal bertahun-tahun. Apa yang perlu dikhawatirkan? Kamar mandi itu kecil, dengan cahaya redup dan ubin dingin yang menyentuh kakiku yang telanjang. Saat masuk, aku menatap bayanganku di cermin atas wastafel. Rambut hitam keritingku basah oleh keringat, wajahku memerah karena kelelahan. Aku mulai merasa sedikit rileks, tapi ketika Pak Budi menutup pintu di belakang kami dan mendengar klik kunci, tubuhku seketika tegang. Jantungku berdetak lebih kencang. Aku meliriknya dengan tatapan bingung, tapi dia tidak langsung bicara. Dia bersandar di wastafel, matanya tak lepas dari mataku, pandangannya berat dan membuatku tak nyaman. Lalu dia akhirnya berkata pelan, hampir berbisik seperti sedang memilih kata dengan hati-hati. Kamu tahu kan, kamu cantik. Aku membeku. Tak tahu bagaimana harus bereaksi. Pujian biasanya membuatku malu, tapi ini berbeda. Suaranya melambat pada setiap kata, seolah ada sesuatu yang tersembunyi di baliknya, sesuatu yang membuat kulitku merinding tak enak. Aku mencoba tersenyum kecil dengan tenggorokan yang sesak dan membalas dengan ucapan terima kasih yang pelan, tapi pikiranku penuh tanda tanya. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa udara di ruangan itu tiba-tiba terasa berat? Dia melangkah lebih dekat, dan aku bisa mencium aroma kolon yang samar tapi kuat bercampur dengan udara lembab kamar mandi. Aku ingin mundur, memberi jarak, tapi tubuhku seperti membeku. Kehadirannya kini terasa terlalu dekat, terlalu menekan. Matanya tak lepas dari mataku, tapi juga menurun mengamati bagaimana gaunku yang berwarna merah cerah menempel pada tubuhku, menonjolkan lekuk tubuh yang basah oleh keringat. Aku memakai gaun katun ringan yang pas di pinggul, sandal kulit anyaman yang melilit kakiku dengan elegan, serta kalung perak sederhana dengan liontin salib yang menggantung tepat di atas dada, menambah sentuhan manis pada penampilanku. Pak Budi semakin mendekat, dan kata-katanya berikutnya membuatku merinding. Aku sudah lama memperhatikanmu. Suaranya lembut, seolah mencoba bersikap hati-hati. Tapi itu bukan suara lembut yang membuat nyaman. Pandangannya mengelilingi tubuhku, menatap lekuk pinggulku, memperhatikan bagaimana gaunku membentuk tubuhku, membuat perutku mengencang.
Figur kamu, senyummu, semuanya istimewa. Kata-kata itu menggantung di udara seperti awan gelap yang tak bisa kutolak. Terlalu berat, terlalu penuh makna, dan aku tidak tahu harus berbuat apa. Jantungku berdetak kencang, napasku tersengal, aku terpaku, tak mampu bergerak atau berkata apa-apa. Matanya menatapku dengan cara yang membuat tubuhku merasa terbuka dan rentan. Suasana dingin dan tak nyaman memenuhi ruang sempit itu, aku merasa terperangkap. Pikiranku mencari jalan keluar, mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Wajahku memerah dan aku menundukkan pandangan pada lantai, fokus pada sandalku, yang tiba-tiba jadi satu-satunya hal menarik di ruangan itu. Detak jantungku yang keras terasa seperti gemuruh di dadaku. Aku tak pernah terbiasa mendapat perhatian seperti ini, apalagi dari seseorang seperti Pak Budi. Dia lebih tua, sosok ayah bagi Rini, seseorang yang kurasa bisa dipercaya. Namun tatapannya sekarang sama sekali bukan pandangan seorang ayah. Ada sesuatu yang berbeda, berat dan menekan di sana, seperti beban yang menindih dadaku. Dengan percaya diri yang tenang, dia bicara lagi. Kata-katanya keluar seperti sudah dipersiapkan sebelumnya. Aku beri kamu 500.000 rupiah. Suaranya tegas dan terkontrol, seolah sudah lama memikirkan hal ini sebelum masuk ke dalam kamar mandi. Hanya sebentar saja, cuma waktu singkat dengan kamu. Tidak rumit, hanya kamu dan aku di sini. 500.000 rupiah. Angka itu menghantamku seperti ombak dingin yang menghantam dadaku. Aku berusaha menyeimbangkan diri di tengah badai pikiran dan perasaan yang datang. 500.000 rupiah. Aku berumur 22 tahun. Bekerja paruh waktu di warung makan kecil, hampir selalu berjuang agar cukup untuk membayar kos dan makan sehari-hari. 500.000 bukan sekadar angka, itu seperti penyelamat. Bisa untuk sepatu baru, bayar tagihan sebulan, atau hanya kesempatan bernapas lega tanpa beban terus-menerus tentang uang. Tapi bukan hanya soal uang, cara dia mengatakannya, tenang dan yakin, seolah itu sesuatu yang aku inginkan dan hargai. Seperti aku adalah hadiah yang bisa ditukar begitu saja. Di matanya sekarang ada sesuatu yang baru. Dia melihatku bukan hanya sebagai teman Rini, tapi sebagai sesuatu yang berbeda, sesuatu yang dia inginkan. Berat tatapannya membuat perutku berontak, campuran kebingungan dan sesuatu yang lebih dalam, yang tak ingin aku akui. Detak jantungku semakin cepat, pikiranku berputar dalam kekacauan. Aku terdiam, tak mampu bergerak, jantungku berdetak begitu keras sampai aku yakin dia juga bisa mendengarnya. Sebagian diriku, yang rasional dan berhati-hati, ingin lari. Ingin melewatinya, keluar dari kamar mandi dan tak pernah menengok ke belakang. Ingin berteriak, menanyakan apa yang salah, mengingatkannya siapa aku, dan siapa kami berdua. Dia adalah Pak Budi, ayah Rini, mentor dan pelindungku. Namun bagian lain diriku, yang lelah, terluka, dan mungkin sedikit penasaran, membuatku terpaku. Bagian itu bertanya-tanya, apakah benar-benar salah kalau aku menerima kali ini saja, melanggar batasan yang selama ini kutetapkan. Aku teringat Rini, bagaimana dia akan bereaksi jika tahu, apakah dia akan mengerti, memaafkanku? Aku memikirkan hidupku yang selalu terasa kekurangan, selalu berusaha mengejar ketertinggalan. Lalu aku memikirkan tawaran Pak Budi, tatapannya yang intens dan yakin, seolah aku lebih berharga dari gadis yang selama ini kukenal. Baiklah, aku berbisik pelan, hampir seperti desahan, tak percaya kata itu keluar dari mulutku. Aku merasa seperti melihat diriku dari luar tubuh sendiri. Aku tergantung di antara kami berdua, tergantung dalam waktu.
Aku tidak tahu apakah ini keputusan atau hanya terbawa arus keputusasaan. Wajah Pak Budi tersenyum, seolah sudah menunggu kata itu sejak awal. Senyum itu bukan senyum bahagia atau lega, tapi senyum orang yang tahu dia menang. Tenang, kamu tidak akan menyesal, katanya lembut, hampir terlalu lembut. Kata, menyesal, menggantung di udara, tapi aku tidak membiarkan diriku memikirkannya. Belum saat itu. Dia mendekat, memenuhi ruang antara kami dengan kehadirannya, aroma tubuhnya, janji yang tersirat. Aku berdiri di situ, hampir tak bernapas, seolah menjadi boneka yang ditarik oleh benang-benang tak terlihat, tertarik ke segala arah oleh kekuatan. Setelah Pak Budi semakin dekat, suasana di dalam kamar mandi itu berubah menjadi sesuatu yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Tangannya menyentuh tubuhku dengan lembut, seolah mencoba mengenali setiap lekuk yang selama ini tersembunyi. Sentuhannya tak kasar, justru terkesan penuh perhatian, tapi di balik itu ada sesuatu yang membuatku merasa tidak nyaman, seperti sedang dipelajari, dievaluasi. Jari-jarinya menyusuri tempat-tempat yang seharusnya privat, tapi aku tak mampu menolak. Tubuhku terasa seperti terjebak dalam pusaran yang tak bisa kuhentikan. Suara bisikannya yang hampir tak terdengar memenuhi ruangan kecil itu. Kamu cantik sekali. Sempurna. Kata-kata itu seperti mantra yang berusaha menenangkan, tapi justru membuatku semakin bingung. Ini bukan pujian biasa yang pernah kudengar, melainkan sesuatu yang menyimpan maksud tersembunyi. Dalam keadaan itu, aku mencoba mengalihkan perhatian pada uang yang sudah ia berikan, 5 lembar uang Rp100.000 yang terasa dingin dan berat di tangan. Aku berusaha menguatkan diri dengan memikirkan betapa uang itu bisa mengubah hidupku, meski aku tahu dalam hatiku ada rasa bersalah yang menggerogoti. Ketika sentuhan itu berlanjut, aku merasakan gelombang emosi yang campur aduk, takut, jijik, tapi juga ada kelegaan aneh karena akhirnya aku punya sesuatu yang bisa membantuku bertahan. Aku sadar ini bukan tentang aku sebagai pribadi yang dihargai, tapi lebih seperti sebuah transaksi, sebuah kesepakatan yang membebani jiwaku. Namun, di tengah semua itu, ada bagian kecil dalam diriku yang mencoba menikmati momen itu, mencoba memahami bagaimana rasanya menjadi diinginkan, walaupun caranya salah. Setelah semuanya selesai, aku berdiri dengan tubuh yang gemetar, masih merasakan bekas sentuhan tangannya yang aneh dan membingungkan. Pak Budi menyerahkan uang itu lagi, kali ini dengan tenang dan penuh arti, meletakkannya di tanganku seperti benda rapuh yang harus dijaga. Aku menggenggamnya erat, merasakan beratnya bukan hanya dari fisik, tapi juga dari makna yang terkandung di dalamnya. Jaga ini baik-baik, dan jangan ceritakan pada siapapun, katanya dengan suara yang hampir seperti permintaan rahasia. Aku hanya bisa mengangguk, tenggorokanku terasa kering dan sulit untuk berkata-kata. Segera aku berbalik dan keluar dari kamar mandi, langkahku goyah, tubuhku terasa kosong dan berat sekaligus. Aku melangkah melewati lorong rumah itu, melewati tumpukan barang-barang Rini yang kini seolah menjadi saksi bisu dari semua yang baru saja terjadi. Ketika pintu rumah tertutup dengan suara pelan di belakangku, aku merasa seperti telah meninggalkan sesuatu yang tak bisa kembali. Di luar, udara malam yang sejuk menyentuh kulitku, tapi aku masih merasakan panas dan beratnya kejadian tadi. Aku berjalan tanpa tujuan, tak tahu harus kemana, hanya ingin menjauh dari rumah itu dan dari semua perasaan yang mengaduk-aduk dalam dadaku. Sepanjang malam, aku terbaring di ranjang, mata menatap langit-langit kamar yang gelap, uang itu tersembunyi dalam kaus kaki di dalam laci. Aku mencoba menyusun kembali potongan-potongan pikiranku, memikirkan kata-kata Pak Budi, tawarannya, dan bagaimana aku akhirnya berkata iya, tanpa benar-benar sadar apa artinya. Perasaan malu dan kekuasaan bercampur menjadi satu di dalam hatiku. Aku merasa telah melintasi batas yang selama ini kukira takkan pernah kulewati, tapi juga merasakan kekuatan aneh yang muncul dari keputusan itu. Aku membayangkan apa yang bisa kulakukan dengan uang itu, mungkin membeli baju baru, makan malam enak, atau membantu ibu membayar tagihan listrik yang menumpuk. Namun, di balik semua itu, aku tahu rahasia ini akan menjadi tembok yang memisahkan aku dan Rini, sesuatu yang tak mungkin kusampaikan padanya.
Hari-hari berikutnya aku kembali bekerja seperti biasa, tersenyum pada pelanggan, bertindak seolah tidak ada yang berubah, tapi semua terasa berbeda. Aku mulai menyadari pandangan laki-laki yang lebih sering tertuju padaku, cara aku berdiri, dan bagaimana aku kini merasa lebih dewasa, seolah telah membuka pintu ke dunia yang sebelumnya tersembunyi. Pak Budi sempat menghubungiku beberapa kali, menanyakan apakah aku mau bertemu lagi, tapi aku memilih untuk mengabaikan panggilannya. Aku tidak tahu apakah itu rasa takut atau sudah cukup bagiku menghadapi situasi ini. Uang itu kugunakan perlahan, membeli beberapa kebutuhan kecil, sebuah gaun baru yang selama ini kuinginkan, dan sesekali membantu ibu di rumah. Setiap kali mengeluarkan uang itu, ada rasa bersalah yang menusuk, tapi juga sedikit kebanggaan. Aku membuat keputusan yang sulit dan aku bertahan karenanya. Aku bilang pada diriku sendiri bahwa hidup memang penuh pilihan sulit, dan aku harus hidup dengan konsekuensinya. Kadang aku teringat pada Pak Budi, pada tatapan matanya yang berbeda, bukan seperti seorang ayah atau pelindung, tapi lebih seperti pria yang menginginkanku. Bukan cinta, bukan juga sesuatu yang indah, tapi sebuah bentuk perhatian yang membingungkan, sebuah validasi yang tak pernah kukenal sebelumnya. Aku bertanya-tanya, apakah itu membuatku lemah, kuat, atau sekadar manusia biasa yang sedang mencari tempat di dunia? Beberapa minggu kemudian, Rini meneleponku, suaranya cerah dan penuh cerita tentang hidup barunya di Jakarta. Aku mendengarkan tertawa pada leluconnya, tapi hatiku terasa sesak. Aku ingin bercerita padanya, membebaskan diri dari beban rahasia ini, agar dia mengerti. Tapi aku tidak bisa. Bukan karena Pak Budi, tapi karena aku belum siap menghadapi kenyataan yang baru saja kualami. Malam itu, ketika kuingat kembali peristiwa di kamar mandi, aku tidak merasakan malu, tapi sebuah kesadaran yang mengganggu. Ini bukan tentang uang atau Pak Budi, tapi sesuatu yang lebih dalam tentang diriku sendiri yang belum ku mengerti sepenuhnya. Momen itu membuka sebuah celah di jiwaku, memperlihatkan sisi yang selama ini tersembunyi. Aku belajar bahwa mengambil keputusan, walau menakutkan dan penuh risiko, adalah bagian dari mengendalikan hidupku sendiri. Aku bukan lagi gadis yang menunggu diselamatkan. Aku telah belajar bahwa bertahan hidup berarti beradaptasi, berkembang, dan menemukan cara untuk terus maju, meski dunia tampak melawan. Dunia memiliki aturannya sendiri, tapi aku mulai belajar bagaimana melipatnya sesuai kehendakku. Mungkin tumbuh dewasa bukan hanya soal kemenangan, tapi tentang menghadapi kegelapan dan mengambil keputusan yang tidak selalu sesuai dengan bayangan yang kita punya tentang diri sendiri. Dan di sana, di tengah malam yang sunyi, dengan teleponku yang berdering tanpa ku jawab, aku merasakan sesuatu yang lain, sebuah tarikan dalam yang sulit kuabaikan, sebuah keinginan terlarang yang mungkin akan mengubah segalanya lagi. Aku bertanya-tanya, apakah aku akan bertemu lagi dengan Pak Budi? Atau apakah rahasia ini akan terus menjadi ikatan gelap antara kami, menari dalam bayang-bayang yang baru saja mulai terbentuk? Udara malam itu terasa berat saat aku melangkah meninggalkan rumah Pak Budi. Kaki ini terasa berat, seolah ditarik oleh beban yang tak terlihat. Tubuhku gemetar, bukan hanya karena rasa takut, tapi juga karena kebingungan yang menyesakkan dada. Aku masih memegang erat 5 lembar uang Rp50.000 yang baru saja diberikan padaku. Rasanya seperti membawa beban sekaligus harapan. Sepanjang jalan berbatu di Sukabumi yang mulai gelap, pikiranku berputar tanpa henti, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Namaku Sari, aku 22 tahun, gadis biasa yang berjuang di kota kecil ini. Aku bekerja di warung makan milik Pak Agus, seorang pria tua yang baik hati, tapi tak pernah tahu beban yang aku tanggung. Hari itu aku di rumah Rini, sahabatku yang baru saja pindah ke Jakarta, membantu merapikan barang-barangnya. Suasana rumah itu penuh kenangan dan kesedihan, karena Rini pergi meninggalkan segala sesuatu yang pernah kami bagi bersama. Tapi siapa sangka, momen sederhana itu berubah menjadi titik balik yang mengubah hidupku selamanya. Pak Budi, ayah Rini, pria yang kukenal sejak lama, sosok yang selalu kuanggap seperti keluarga sendiri, tiba-tiba menunjukkan sisi lain yang tak pernah kuharapkan. Matanya yang biasanya hangat kini menyimpan kilau yang membingungkan, kata-katanya yang lembut tapi penuh makna tersembunyi membuatku terpaku.
Aku masih ingat bagaimana dia mengajakku masuk ke kamar mandi kecil itu, mengunci pintu dengan suara klik yang menusuk telinga, dan mulai mengucapkan kalimat yang membuat hatiku berdetak tak beraturan. "Kalau kamu mau, aku beri kamu 500.000 rupiah," katanya. Suaranya tenang tapi penuh tekad. "Hanya sebentar saja, kita berdua di sini. Tidak rumit." Kata-kata itu seperti jebakan yang membuatku terperangkap antara rasa takut dan kebutuhan yang mendesak. Aku yang selama ini hidup pas-pasan, berjuang menabung untuk membayar kos dan membeli makan, tiba-tiba dihadapkan pada tawaran yang sulit ditolak. 500.000 rupiah bisa menjadi harapan, jalan keluar dari keterpurukan. Aku mencoba melawan, namun tubuh dan pikiranku terasa lumpuh. Aku mengangguk, mengiyakan tawarannya tanpa benar-benar sadar apa artinya. Dan saat itulah, di kamar mandi yang kecil dan pengap itu, sebuah dunia baru terbuka. Dunia yang penuh dengan ketakutan, kebingungan, dan sesuatu yang jauh lebih gelap. Pak Budi menyentuhku dengan tangan yang lembut tapi penuh perhitungan, membisikkan kata-kata pujian yang membuat kulitku merinding. Aku merasa seperti boneka yang dikendalikan oleh kekuatan yang lebih besar, tak berdaya dan terperangkap. Setelah semuanya selesai, aku berdiri gemetar, menerima uang itu dari tangannya dengan perasaan campur aduk. Aku tahu, uang itu bukan sekadar uang, tapi juga beban yang akan aku bawa selamanya. Dia memintaku untuk merahasiakan semuanya, dan aku hanya bisa mengangguk, merasa seperti terikat oleh janji yang tak bisa kuhindari. Saat keluar dari rumah itu, aku merasa seperti meninggalkan bagian dari diriku yang dulu, melangkah ke dalam kegelapan yang belum ku tahu ujungnya. Hari-hari berikutnya, aku berusaha menutupi luka ini dengan aktivitas sehari-hari. Aku kembali bekerja di warung makan, tersenyum pada pelanggan, pura-pura bahwa tidak ada yang berubah. Tapi mataku mulai terbuka, melihat dunia dengan cara yang berbeda, melihat tatapan lelaki yang kini lebih sering tertuju padaku. Merasakan bagaimana tubuhku mulai menyimpan beban rahasia yang berat. Pak Budi menghubungiku beberapa kali, tapi aku memilih diam, takut dan lelah sekaligus. Uang itu kugunakan perlahan, membeli baju baru, makanan yang lebih baik, dan membantu ibu membayar tagihan listrik yang menumpuk. Setiap kali mengeluarkan uang itu, hatiku terasa tersayat, tapi aku juga merasa bangga karena telah membuat keputusan yang sulit dan bertahan karenanya. Aku belajar bahwa hidup memang penuh dengan pilihan yang menyakitkan, dan aku harus hidup dengan konsekuensinya. Namun, di balik semua itu aku masih bertanya-tanya, apakah aku kuat atau lemah karena telah menerima tawaran itu? Apakah aku akan pernah bisa kembali seperti dulu, atau aku telah berubah selamanya? Rini menelepon beberapa minggu kemudian, suaranya ceria bercerita tentang kehidupannya di Jakarta. Aku mendengarkan dengan senyum palsu, menahan gejolak di dalam dada yang penuh rahasia. Dorakidi ingin bercerita, ingin membebaskan diri, tapi aku belum siap menghadapi kenyataan itu. Malam itu, saat aku menatap langit-langit kamar, aku menyadari bahwa kejadian itu bukan hanya tentang uang atau Pak Budi, tapi tentang diriku sendiri. Tentang bagaimana aku mulai memahami bahwa aku mampu mengambil keputusan, meski itu berisiko dan menakutkan. Aku mulai belajar bahwa aku bukan korban yang menunggu diselamatkan, tapi pejuang yang harus beradaptasi dan bertahan hidup di dunia yang keras ini. Dan saat teleponku berdering tanpa aku jawab, aku merasakan sesuatu yang lain, tarikan dalam yang tak bisa kuabaikan, keinginan terlarang yang mungkin akan mengubah segalanya lagi. Aku bertanya-tanya, apakah aku akan bertemu lagi dengan Pak Budi? Atau apakah rahasia ini akan terus menjadi ikatan gelap antara kami, menari dalam bayang-bayang yang baru saja mulai terbentuk? Aku tahu, perjalanan ini baru saja dimulai, dan aku tak tahu kemana akhirnya akan membawa aku. Malam itu aku duduk termenung di tepi ranjang, lampu kamar yang redup hanya menerangi sebagian kecil ruangan. Suasana hatiku campur aduk antara takut, bingung, dan entah kenapa ada sedikit rasa penasaran yang sulit kugambarkan. Aku terus memikirkan apa yang baru saja terjadi di rumah Pak Budi. Sesuatu yang tak pernah kubayangkan akan terjadi padaku, sesuatu yang mengubah cara pandangku tentang dunia dan diriku sendiri. Aku, Sari, gadis 22 tahun dari Sukabumi yang selama ini hidup sederhana dan penuh perjuangan, sekarang menghadapi kenyataan yang begitu rumit.
Memang, aku selalu tahu hidup tidak mudah, tapi aku tak pernah membayangkan bahwa aku harus mengambil jalan seberat ini demi bertahan. 500.000 rupiah itu, uang yang kubawa dalam dompetku, bukan hanya sekadar angka. Itu adalah simbol dilema yang kusimpan rapat-rapat di dalam hati. Hari-hari setelah kejadian itu, aku berusaha menjalani hidup seperti biasa, tapi semuanya terasa berbeda. Setiap kali aku bertemu dengan Pak Budi di rumah Rini, ada ketegangan yang sulit diabaikan. Tatapannya yang dulu hangat kini berubah jadi penuh arti tersembunyi, membuatku merasa seperti objek yang dipertimbangkan, bukan lagi sekadar teman sahabatnya. Aku mencoba menghindar, tapi entah kenapa aku juga merasa terpikat oleh perhatian itu, meski tahu itu salah. Aku mulai memperhatikan diriku sendiri dengan cara yang baru. Gaun merah yang aku pakai saat itu kini terasa seperti baju zirah yang membungkus luka-luka tak terlihat, sandal kulit anyaman yang melingkar indah di kakiku, yang tadinya hanya pelengkap sederhana, sekarang menjadi saksi bisu dari malam yang mengubah segalaku. Kalung perak dengan liontin salib di leherku, yang selama ini hanya perhiasan biasa, kini terasa seperti pertanda sebuah janji kelam yang aku pegang erat. Ada malam-malam ketika aku duduk sendirian, memikirkan apakah aku sudah memilih jalan yang tepat. Aku bertanya pada diriku sendiri, apakah aku sudah kehilangan sesuatu yang berharga? Atau mungkin aku baru saja menemukan kekuatan yang selama ini tersembunyi? Aku merasa terjebak antara dua dunia, dunia yang aku kenal dan dunia baru yang penuh misteri dan bahaya. Hubungan dengan Rini pun berubah. Dia yang dulu terbuka dan ceria, kini semakin jauh. Aku takut untuk mengungkapkan rahasia yang kurasakan bisa merusak persahabatan kami. Setiap percakapan terasa seperti ujian, setiap tawa terasa seperti topeng yang aku pakai untuk menyembunyikan kebenaran. Aku ingin bercerita, tapi aku tidak berani. Aku takut kehilangan dia, takut dia akan melihatku berbeda, takut rahasia ini akan menjadi tembok pemisah yang tak terobati. Suatu sore, saat aku sedang menata kembali barang-barang di rumah Rini, teleponku bergetar di saku. Layar menampilkan nama Pak Budi. Jantungku berdegup kencang, aku ragu apakah harus menjawab atau membiarkannya berlalu. Tapi rasa penasaran dan ketegangan yang terus membara membuatku mengangkat telepon itu. "Sari, aku ingin bertemu lagi." Suara Pak Budi terdengar tenang tapi penuh arti. "Ada sesuatu yang harus kita bicarakan." Aku terdiam. Kata-katanya membuat udara di sekitarku terasa semakin berat. Apakah aku siap menghadapi apapun yang akan terjadi? Apakah aku bisa melangkah lebih jauh ke dalam dunia yang selama ini ku coba hindari? Atau akankah aku akhirnya menemukan jawaban yang selama ini ku cari? Di sanalah aku berdiri, di persimpangan jalan yang penuh dengan bayang-bayang dan ketidakpastian. Aku tahu keputusan yang akan kuambil selanjutnya bukan hanya akan menentukan hidupku, tapi juga siapa aku sebenarnya. Apakah aku akan tetap menjadi Sari yang sederhana dari Sukabumi, ataukah aku akan berubah menjadi sesuatu yang lebih gelap, lebih kompleks, dan penuh rahasia? Malam itu, aku merasa dunia berputar lebih cepat. Semua pertanyaan, semua ketakutan, dan semua harapan berkumpul dalam satu titik yang membara di dalam dadaku. Aku menatap langit-langit kamar, berharap menemukan cahaya di tengah kegelapan yang menyelimuti hidupku. Tapi yang kutemukan hanyalah bayangan yang terus menari, menunggu saatnya untuk aku hadapi. Aku tahu perjalanan ini baru saja dimulai, dan aku belum tahu bagaimana akhirnya. Namun satu hal yang pasti, aku tak bisa lagi mundur. Aku harus memilih jalan yang akan kuambil, walau itu berarti menghadapi kegelapan yang selama ini kutakuti. Dan dalam keheningan malam, aku bertanya pada diriku sendiri, apakah aku siap untuk menghadapi apapun yang datang? Malam itu, aku berdiri di depan cermin kecil di kamar kosku yang sederhana. Cahaya lampu temaram memantul di wajahku yang lelah, menampakkan mata yang mulai sembab dan bibir yang kering. Gaun merah yang dulu kuanggap biasa kini terasa seperti baju perang yang harus ku kenakan setiap hari untuk menghadapi dunia yang tak pernah aku bayangkan akan kulalui. Rambut hitam keritingku yang biasanya aku tata rapi, kini kusampirkan sembarangan di bahu, mencerminkan kekacauan yang kurasakan di dalam diri. Namaku Sari, 22 tahun, gadis dari Sukabumi yang tiba-tiba terjebak dalam permainan yang jauh dari dunia kecilku. Pak Budi,
Ayah sahabatku, kini menjadi sosok yang membuatku bertanya-tanya tentang batasan dan rasa percaya. Siapa sangka, pria yang selama ini kuanggap seperti keluarga kini menatapku dengan cara yang membuat darahku berdesir dan hatiku berdebar tak menentu. Setiap kali aku mengingat kembali saat itu di kamar mandi rumah Rini, aku merasakan campuran emosi yang sulit dijelaskan, ketakutan, kebingungan, dan entah kenapa, ada sedikit rasa bangga yang tak ingin kuakui. 500.000 rupiah yang kubawa di dompet bukan hanya uang, tapi simbol dari sebuah keputusan besar yang harus kuhadapi sendiri. Aku tahu, aku telah melewati batas yang selama ini kutetapkan, dan aku harus menerima konsekuensinya. Hari-hariku kini dipenuhi dengan bayang-bayang Pak Budi. Tatapan matanya yang penuh arti membuatku merasa seperti objek yang dinilai, bukan lagi sebagai Sari, gadis biasa yang bekerja keras di warung makan Pak Agus. Aku berusaha menghindar, tapi rasa penasaran dan perasaan aneh yang menggelayuti hatiku membuatku sulit untuk sepenuhnya menjauh. Aku mulai memperhatikan perubahan pada diriku. Gaun merah itu kini menjadi lambang dari perasaan terperangkap dan kekuatan yang bertarung di dalam diriku. Sandal kulit anyaman yang melingkar di kakiku terasa seperti rantai yang mengikatku pada dunia yang penuh rahasia. Kalung perak dengan liontin salib yang selalu kupakai menjadi pengingat akan janji dan rahasia yang kusembunyikan. Persahabatan dengan Rini juga mulai berubah. Dia yang dulu selalu terbuka kini terasa semakin jauh, seolah ada tembok tak terlihat yang memisahkan kami. Aku takut untuk membocorkan rahasia ini padanya, takut kehilangan satu-satunya orang yang aku percaya. Setiap kali kami berbicara, aku merasa terjebak dalam kebohongan yang semakin menyesakan. Suatu hari, ketika aku sedang menata kembali barang-barang di rumah Rini, teleponku bergetar. Nama Pak Budi muncul di layar. Jantungku berdegup kencang, aku ragu untuk mengangkatnya. Tapi sebuah suara dalam diriku mengatakan, aku harus tahu apa yang akan dia katakan. Sari, aku ingin bertemu lagi. Suara Pak Budi terdengar tenang, namun penuh makna. Ada sesuatu yang harus kita bicarakan. Aku terdiam, udara di sekitarku terasa semakin berat. Apakah aku siap menghadapi kenyataan yang mungkin akan mengubah hidupku lagi? Atau akankah ini menjadi babak baru dari cerita yang penuh dengan bayang-bayang dan rahasia? Di titik itu, aku sadar bahwa hidupku telah berubah selamanya. Aku berdiri di persimpangan jalan yang penuh ketidakpastian, dan aku harus memilih jalan yang akan kuambil. Apakah aku akan terus terperangkap dalam permainan ini, ataukah aku akan berani mencari jalan keluar dari kegelapan yang menyelimuti? Malam itu aku menatap langit-langit kamar kosku, berharap menemukan cahaya di tengah kegelapan. Tapi yang kurasakan hanyalah bayangan yang terus menari, menunggu saatnya untuk aku hadapi. Aku tahu, perjalanan ini belum berakhir, dan aku harus bersih. Aku duduk di sudut kamar kosku yang sempit, memeluk lutut sambil menatap kosong ke arah jendela yang berembun. Suara hujan tipis di luar seakan menambah kesunyian yang mencekam di dalam hatiku. Pikiran tentang Pak Budi terus menghantui, seperti bayangan gelap yang tak bisa kuusir. Kenangan hari itu di rumah Rini berputar dalam kepalaku tanpa henti. Setiap detilnya terasa begitu nyata dan menyesakkan dada. Namaku Sari. Aku 22 tahun, seorang gadis sederhana dari Sukabumi yang tiba-tiba terjebak dalam dilema yang tak pernah kubayangkan. Aku selalu percaya bahwa hidupku akan berjalan biasa saja, dengan kerja di warung makan, membantu ibu, dan menabung sedikit demi sedikit. Tapi sekarang, semuanya berubah. Tawaran Pak Budi yang penuh makna dan ancaman itu mengoyak seluruh dunia yang kukenal. Aku ingat betul bagaimana dia mengajakku masuk ke kamar mandi kecil itu, mengunci pintu dengan suara klik yang membuat jantungku melonjak. Matanya yang biasanya penuh kehangatan kini berubah menjadi tajam dan penuh niat. Kata-katanya yang lembut tapi menekan, aku beri kamu 500.000 rupiah, hanya sebentar saja, masih terngiang di telingaku. Aku yang lelah dan putus asa akhirnya mengangguk, menyerahkan diriku pada sesuatu yang aku sendiri tak mengerti sepenuhnya. Setelah kejadian itu, aku merasa terperangkap dalam labirin emosi yang rumit. Ada rasa malu yang membakar,
Tapi juga ada kelegaan aneh karena aku akhirnya punya sesuatu untuk membantu keluargaku. Uang itu kugunakan dengan hati-hati, membeli kebutuhan dasar, sedikit makanan enak untuk ibu, dan sebuah gaun baru yang membuatku merasa sedikit lebih berharga. Tapi setiap kali aku melihatnya, aku teringat pada malam itu, pada sentuhan dan kata-kata Pak Budi yang membuatku merasa seperti bukan diri sendiri. Persahabatan dengan Rini mulai retak, meski aku berusaha menjaga jarak dan tetap tersenyum saat bersamanya. Aku takut rahasia ini akan menghancurkan ikatan kami. Setiap tawa kami bersama terasa seperti sandiwara yang penuh kepura-puraan. Aku ingin berbagi beban ini, tapi aku takut kehilangan satu-satunya orang yang benar-benar aku percaya. Suatu malam, teleponku berdering. Nama Pak Budi muncul di layar. Jantungku berdegup kencang, aku ragu harus menjawab atau tidak. Tapi sesuatu dalam diriku mengatakan aku harus tahu apa yang akan dia katakan. Aku mengangkatnya dengan tangan yang gemetar. Sari, aku ingin bertemu lagi. Suaranya tenang tapi penuh arti. Ada sesuatu yang penting untuk kita bicarakan. Aku terdiam, udara di sekitarku terasa semakin berat. Apa yang akan terjadi jika aku kembali bertemu dengannya? Apakah aku mampu menghadapi kenyataan yang mungkin lebih gelap dan sulit? Ataukah ini adalah awal dari babak baru yang akan mengubah hidupku selamanya? Aku menatap jendela, melihat tetesan hujan yang jatuh perlahan, seolah menari di udara malam. Dalam hati, aku tahu bahwa aku harus membuat keputusan. Apakah aku akan terus terperangkap dalam permainan yang berbahaya ini, ataukah aku akan berani mencari jalan keluar dan menghadapi konsekuensinya? Malam itu, aku merasa seperti berdiri di tepi jurang, dengan bayangan yang menari di bawahku dan angin dingin yang meniup wajahku. Aku tahu, perjalanan ini belum selesai. Aku harus siap menghadapi apapun yang akan datang, meski itu berarti harus menghadapi kegelapan yang selama ini kutakuti. Aku bertanya pada diriku sendiri, apakah aku cukup kuat untuk melangkah maju, ataukah aku akan jatuh dan hilang dalam bayang-bayang yang menyelimuti hidupku? Suasana malam itu begitu sunyi, hanya suara hujan yang turun pelan mengisi ruang di kamar kosku. Aku duduk di tepi ranjang, tangan gemetar memegang ponsel yang masih terpasang di telingaku. Kata-kata Pak Budi masih terngiang di kepala, menimbulkan gelombang perasaan yang sulit kujelaskan. Aku ingin bertemu lagi, katanya, suara lembut tapi penuh tekanan, seolah ada maksud tersembunyi yang belum ia ungkapkan. Aku, Sari, perempuan 22 tahun dari Sukabumi yang selama ini hidup sederhana, kini berada di persimpangan jalan yang membingungkan. Tawaran Rp500.000 yang kuberikan bukan hanya soal uang, tapi tentang sebuah keputusan yang akan mengubah hidupku selamanya. Aku tahu benar bahwa aku telah melewati batas yang selama ini kubangun, dan kini aku harus menghadapi konsekuensi dari pilihan itu. Bayangan Pak Budi terus menghantui pikiranku. Tatapan matanya yang penuh arti, sentuhan lembut namun penuh perhitungan, membuatku merasa seperti boneka yang dikendalikan oleh kekuatan yang tak ku mengerti. Aku tak pernah membayangkan bahwa pria yang selama ini kuanggap seperti keluarga, sosok yang selalu kupercaya, bisa berubah menjadi seseorang yang membuatku merasa terperangkap dan tak berdaya. Namun, di balik ketakutan dan kebingungan itu, ada rasa penasaran yang sulit kuhindari. Aku mulai bertanya-tanya tentang diriku sendiri, tentang apa yang sebenarnya kuinginkan dan seberapa jauh aku siap melangkah. Gaun merah yang melekat di tubuhku kini seperti lambang dari perasaan terperangkap dan kekuatan yang bergejolak di dalam diri. Sandal kulit anyaman yang melilit kakiku terasa seperti rantai yang mengikatku pada dunia yang penuh rahasia dan bahaya. Persahabatan dengan Rini mulai terasa rapuh. Aku takut rahasia ini akan menghancurkan ikatan kami, membuat jarak yang tak bisa kuperbaiki. Setiap kali kami berbicara,
Aku merasa seperti berada di atas panggung sandiwara, menyembunyikan kebenaran yang memberatkan hati. Aku ingin bercerita, tapi aku takut kehilangan satu-satunya orang yang aku percaya. Telepon Pak Budi yang tiba-tiba berdering malam itu seperti pertanda sebuah babak baru yang akan dimulai. Aku harus memilih, apakah akan menghadapi kenyataan yang mungkin lebih gelap dan sulit, ataukah mencoba melarikan diri dari semuanya. Aku tahu bahwa jalan yang kuambil selanjutnya akan menentukan siapa aku sebenarnya dan bagaimana masa depanku. Dalam keheningan malam yang dingin, aku menatap langit-langit kamar kosku, berharap menemukan secercah cahaya di tengah kegelapan. Namun yang kurasakan hanyalah bayangan yang terus menari, menunggu saatnya untuk aku hadapi. Aku tahu, perjalanan ini belum berakhir. Aku harus bersiap menghadapi segala kemungkinan yang akan datang, meski itu berarti harus menghadapi kegelapan yang selama ini kutakuti. Di balik semua itu, aku bertanya pada diriku sendiri, apakah aku cukup kuat untuk melangkah maju? Apakah aku bisa menemukan jalan keluar dari labirin rahasia dan bayang-bayang yang membelenggu? Jawaban itu masih tersembunyi, menunggu untuk ditemukan di babak berikutnya dari kisah hidupku yang penuh teka-teki dan ketegangan. Malam itu, aku terjaga hingga larut, mataku menatap kosong ke arah jendela kamar kos yang mulai embun. Hujan turun perlahan, menciptakan irama yang menyatu dengan detak jantungku yang tak menentu. Suara dering ponsel Pak Budi terus terngiang, membuat rasa campur aduk semakin bergejolak dalam dadaku. Aku, Sari, perempuan 22 tahun dari Sukabumi, kini berada di ambang keputusan yang berbahaya dan penuh ketidakpastian. Pikiran tentang pertemuan berikutnya dengan Pak Budi menggulung benakku seperti gelombang badai. Aku takut dan penasaran sekaligus. Tatapan matanya yang dulu penuh kehangatan kini berubah menjadi sesuatu yang sulit kuartikan, penuh dengan makna tersembunyi yang membuatku merasa terjebak dan tak berdaya. Aku bertanya pada diriku sendiri, apakah aku masih bisa menjadi gadis sederhana yang dulu kukenal, ataukah aku sudah berubah menjadi sosok yang berbeda, penuh rahasia dan luka? Gaun merah yang melekat di tubuhku menjadi simbol dari dilema yang aku hadapi. Sandal kulit anyaman yang melilit kakiku seperti rantai yang mengikatku pada dunia yang penuh misteri dan bahaya. Kalung perak dengan liontin salib yang selalu kupakai menjadi pengingat akan janji dan rahasia yang kusimpan rapat-rapat. Persahabatan dengan Rini pun mulai retak. Aku takut rahasia ini akan menghancurkan ikatan kami, membuat jarak yang tak bisa kuperbaiki. Aku tahu, aku harus menghadapi kenyataan yang mungkin lebih gelap dan sulit daripada yang pernah kubayangkan. Namun, aku juga merasa ada kekuatan yang tumbuh dalam diriku, sebuah keberanian yang muncul dari dalam kegelapan. Aku harus memutuskan, apakah aku akan terus terperangkap dalam permainan berbahaya ini, ataukah aku akan berani mencari jalan keluar dan menghadapi konsekuensinya. Dengan napas berat, aku menutup mata dan mencoba menenangkan diri. Aku tahu, perjalanan ini belum selesai. Aku harus bersiap menghadapi segala kemungkinan yang akan datang, meski itu berarti harus menghadapi kegelapan yang selama ini kutakuti. Dalam keheningan malam, aku bertanya pada diriku sendiri, apakah aku cukup kuat untuk melangkah maju? Apakah aku bisa menemukan jalan keluar dari labirin rahasia dan bayang-bayang yang membelenggu? Jawaban itu masih tersembunyi, menunggu untuk ditemukan di babak berikutnya dari kisah hidupku yang penuh teka-teki dan ketegangan. Namun satu hal yang pasti, aku tidak bisa lagi mundur. Aku harus melangkah maju, meski jalan di depan penuh dengan ketidakpastian dan bahaya yang mengintai. Dan dengan keberanian yang tersisa, aku bersiap menyambut apapun yang akan datang, berharap suatu hari nanti aku bisa menemukan kedamaian dan kebebasan yang selama ini kuimpikan. Malam itu, aku berdiri di depan pintu rumah Pak Budi dengan tangan bergetar, menahan napas seolah-olah dunia di sekitarku berhenti berputar.
Hujan rintik-rintik menetes di wajahku, membasahi rambut yang kuyutkan seadanya. Aku mengenakan gaun merah yang semalam terasa seperti baju perang, kini menjadi saksi bisu keberanian dan ketakutanku. Sandal kulit anyamanku berderap pelan di jalan setapak yang basah, mengiringi langkahku menuju pertemuan yang tak pernah kuinginkan tapi tak bisa kutolak. Namaku Sari, 22 tahun, gadis sederhana dari Sukabumi yang kini terjebak dalam pusaran rahasia dan pilihan sulit. Pak Budi, ayah sahabatku, pria yang selama ini kuanggap pelindung dan keluarga, kini menjadi sosok yang membuatku bertanya-tanya tentang batasan, kepercayaan, dan harga diri. Suara dan tawarannya yang menggetarkan jiwa masih terngiang di telingaku, membuat hatiku berdebar dan pikiran berputar tanpa henti. Aku ingat malam itu di kamar mandi rumah Rini, ketika pintu terkunci dan aku merasa terperangkap dalam dunia yang asing dan menakutkan. Sentuhan lembut tapi penuh perhitungan, bisikan kata-kata yang seolah menenangkan tapi juga mengikat. 500.000 rupiah yang kuberikan bukan hanya uang, tapi lambang dari keputusan yang mengoyak jiwaku. Aku menerima tawaran itu, meski aku tahu aku menyerahkan lebih dari sekadar tubuh. Kini, di depan pintu itu, aku bertanya pada diriku sendiri apakah aku cukup kuat untuk menghadapi apapun yang akan terjadi. Apakah aku bisa mempertahankan diriku di tengah badai yang mengancam menghancurkan segalanya? Atau akankah aku terseret dalam pusaran gelap yang tak berujung? Suara langkah kaki dari dalam rumah terdengar, dan pintu terbuka pelan. Pak Budi berdiri di sana, dengan senyum yang sulit kubaca, mata yang penuh rahasia, dan aroma kolon yang familiar tapi kini terasa menekan. Dia mengulurkan tangan, mengajakku masuk tanpa kata-kata. Aku melangkah masuk, mengikuti bayangan yang membawaku ke ruang yang penuh ketegangan dan misteri. Di dalam, udara terasa berat, penuh dengan janji dan ancaman yang tak terlihat. Aku tahu ini bukan sekadar pertemuan biasa. Ini adalah babak baru dari perjalanan hidupku yang penuh liku dan rahasia. Aku harus memilih, apakah aku akan terus terperangkap dalam permainan ini, ataukah aku akan mencari jalan keluar dan menghadapi konsekuensinya. Dengan hati yang berdebar dan pikiran yang penuh pertanyaan, aku menatap mata Pak Budi, mencari petunjuk, mencari kekuatan. Aku tahu, apapun yang terjadi malam ini, hidupku tak akan pernah sama lagi. Aku harus siap menghadapi gelap dan cahaya, kesedihan dan harapan, dalam kisah yang baru saja dimulai. Dan di balik semua itu, aku merasa ada sesuatu yang lebih besar menantiku, sebuah misteri yang harus kupecahkan, sebuah rahasia yang... Udara di dalam rumah itu terasa pengap dan berat saat aku melangkah masuk, mengikuti Pak Budi menuju ruang tamu yang remang-remang. Lampu-lampu redup memantulkan bayangan panjang di dinding, menciptakan suasana yang penuh ketegangan dan misteri. Gaunku yang merah menyala kontras dengan gelapnya ruangan, membuatku merasa seperti sosok yang terperangkap di antara dunia nyata dan mimpi buruk. Aku, Sari, gadis 22 tahun dari Sukabumi, kini berdiri di hadapan pria yang selama ini kuanggap sebagai pelindung. Namun malam ini menjadi sosok yang membawaku ke dalam labirin rahasia dan ketidakpastian. Pandangannya yang tajam namun tenang membuat jantungku berdegup kencang, dan aroma kolon yang menyelimutinya terasa menusuk hidung, mengisi ruang dengan kehadiran yang tak bisa kuabaikan. Pak Budi duduk di sofa, mengisyaratkan aku untuk duduk di seberangnya. Aku mengangguk, meskipun tubuhku gemetar dan pikiran berputar liar. Dia mulai berbicara dengan suara rendah dan penuh arti. Sari, aku tahu ini semua sulit untukmu, tapi aku ingin kau tahu, aku tidak bermaksud menyakitimu. Semua yang kulakukan, aku harap bisa membantumu. Kata-katanya membuat dadaku sesak. Aku ingin percaya, tapi luka yang kuterima terlalu dalam untuk segera sembuh. Aku menatapnya, mencari kejujuran di mata yang penuh rahasia itu. Pak Budi, aku tidak tahu harus berkata apa. Semua ini membuatku bingung dan takut. Dia mengangguk pelan, kemudian mengeluarkan sebuah amplop dari saku jasnya. Ini untukmu,
katanya sambil menyerahkannya. Gunakan uang ini untuk apapun yang kau butuhkan. Aku ingin kau tahu, aku memperhatikanmu bukan hanya sebagai ayah sahabatku, tapi sebagai seseorang yang peduli. Tanganku gemetar saat menerima amplop itu. Aku tahu isinya bukan hanya uang, tapi juga beban dan janji yang sulit kupegang. Aku merasa terjebak antara keinginan untuk merdeka dan ketakutan akan konsekuensi yang mengintai. Setelah beberapa saat hening, aku berdiri dan menatap Pak Budi dengan suara serak. Aku butuh waktu untuk memikirkan semuanya. Aku tidak tahu apakah aku bisa terus seperti ini. Dia mengangguk, wajahnya berubah menjadi serius. Aku mengerti, Sari, tapi ingat, aku di sini jika kau butuh bantuan. Jangan ragu untuk menghubungiku. Aku mengangguk kembali, lalu melangkah keluar dari rumah itu, meninggalkan bayangan dan misteri yang terus menghantui pikiranku. Hujan mulai turun lebih deras, membasahi wajah dan tubuhku yang lelah. Di tengah derasnya hujan, aku merasa seolah-olah sedang berdiri di persimpangan jalan hidup yang penuh teka-teki. Aku tahu, perjalanan ini belum berakhir. Pilihan yang kuambil malam ini akan menentukan siapa aku sebenarnya dan bagaimana masa depanku. Dan di balik semua ketidakpastian itu, aku merasakan sebuah kekuatan baru yang tumbuh dalam diriku, keberanian untuk menghadapi kegelapan dan mencari jalan menuju cahaya, walaupun jalannya penuh duri dan rintangan.